warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Resti Afriananda dengan NPM 18010061. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang saya buat, yaitu berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Team Game Tournament atau TGT terhadap hasil belajar kognitif siswa pada materi sistem pencernaan kelas 8 Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tualang tahun 2019-2020. Baiklah, langsung saja kita itu kepada bab 1, di mana latar belakang permasalahan yang saya ambil yaitu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bab 1 Pasal 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keterampilan yang diperlukan dirinya. Untuk mencapai tujuan pendidikan, maka pendidik hendaknya melakukan sistem pengajaran yang salah satunya adalah dengan menggunakan prinsip kurikulum 2013 yang telah ditetapkan. Dalam pembelajaran biologi, prinsip yang telah ditetapkan dalam kurikulum 2013 itu hendaknya direalisasikan. Karena apabila dalam biologi tidak direalisasikan, maka akan berdampak pada hasil belajar siswa. Lalu, untuk mengatasi hal tersebut, maka guru harus memiliki kerangka pembelajaran secara konseptual agar peserta didik dapat belajar efektif dan efisien, mencapai pada tujuan yang diharapkan. Banyaknya model pembelajaran yang dapat digunakan oleh para pendidik, tetapi tidak semua model pembelajaran itu bisa digunakan, karena semua itu disesuaikan dengan kebutuhan yang menyangkut materi yang akan disajikan. Dalam pemilihan model pembelajaran itu harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh kurikulum, di mana hal itu dikarenakan ketepatan guru memilih model pembelajaran dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Guru diharapkan dapat menerapkan berbagai model pembelajaran yang tepat yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan yaitu model-model pembelajaran cooperative learning. Model pembelajaran cooperative learning itu adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada siswa, terutama untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan guru dalam mengaktifkan siswa yang tidak dapat bekerja sama dengan orang lain, siswa yang agresif dan tidak peduli dengan orang yang sekitarnya. Pembelajaran cooperative learning ini terdapat beberapa tipe. Salah satu yang bisa diterapkan yaitu model pembelajaran Teams Games Tournament menurut Slavin. Model pembelajaran tipe TGT ini merupakan salah satu alternatif dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas, karena dengan pembelajaran yang menyenangkan, siswa akan lebih termotivasi untuk mempelajari materi biologi yang bisa meningkatkan hasil belajar pada siswa ke depannya. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa masalah diantaranya. Yang pertama, peranan model pembelajaran kooperatif PTGT berpengaruh terhadap hasil belajar biologi di kelas 8 SMP Negeri 1 Tualang. Yang kedua, besarnya peranan model pembelajaran TGT berpengaruh terhadap hasil belajar biologi siswa di kelas 8 Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tualang. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi peranan model pembelajaran TGT terhadap hasil belajar biologi siswa di kelas 8 SMP Negeri 1. Selanjutnya yaitu batasan masalah, di mana batasan masalah di sini pada peranan cooperative learning tipe TGT terhadap hasil belajar biologi siswa di kelas 8 SMP Negeri 1 Tualang. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah, maka penelitian ini dirumuskan pada
Apakah peranan model pembelajaran kooperatif tipe TGT berpengaruh terhadap hasil belajar biologi siswa di kelas 8 SMP Negeri 1 Tualang? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk melihat keefektifan peranan model pembelajaran kooperatif tipe TGT pada pokok bahasan sistem pencernaan. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian, di mana penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan pengalaman kepada penulis dalam melakukan penelitian model cooperative learning tipe TGT dan sebagai pengetahuan tambahan bagi penulis dalam memilih tipe TGT yang efektif dan efisien serta tepat dalam menyajikan sesuatu materi pembelajaran. Baiklah, langsung saja kepada bab 2-nya. Di mana pada kajian teori saya menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran cooperative learning, di mana cooperative learning itu berasal dari kata kooperatif yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. Model pembelajaran cooperative learning ini adalah strategi belajar yang menekankan pada sikap perilaku bersama dalam struktur kerjasama yang teratur di dalam kelompok kecil yang terdiri atas 2 orang atau lebih. Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Kedua, yaitu saya membahas dari pengertian model pembelajaran kooperatif tipe TGT atau Teams Games Tournament. TGT yaitu salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok belajar yang beranggotakan 5-6 orang siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, dan suku kata atau ras yang berbeda. Dengan adanya heterogenitas anggota kelompok, maka diharapkan dapat memotivasi siswa untuk saling membantu antar siswa yang berkemampuan lebih dengan siswa yang berkemampuan kurang dalam menguasai materi pelajaran. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Model pembelajaran cooperative learning adalah strategi belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam struktur kerjasama yang teratur di dalam kelompok kecil yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang digunakan untuk melihat keefektifan dari model pembelajaran TGT terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu penelitian relevan. Penelitian yang saya ambil yaitu dari penelitian yang dilakukan oleh Veronica dan kawan-kawan, merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan biologi STQ Persada Khatulistiwa Sintang dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Teams TGT berbasis teka-teki selang terhadap hasil belajar kognitif siswa pada materi sistem pencernaan kelas 8 SMP Negeri 2 Kelam Permai 2016-2017. Berdasarkan masalah penelitian, penggunaan model TGT berbasis teka-teki silang terhadap hasil belajar kognitif siswa pada materi sistem pencernaan pada kelas 8 SMP Negeri 2 Kelam Permai tahun pelajaran 2016-2017. Di mana berdasarkan masalah penelitiannya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Proses penggunaan model pembelajaran TGT berbasis teka-teki silang di kelas 8 sebagai kelas eksperimen berjalan sangat baik. Hal ini terlihat dari rata-rata persentase aktivitas guru pertemuan pertama dan kedua sebesar 100%. Rata-rata persentase aktivitas siswa kelas eksperimen itu berkriteria sangat baik. Yaitu kerangka pikir, di mana dalam kerangka pikir ini kita dapat melihat itu dalam proses belajar mengajar itu terdiri dari guru dan siswa, di mana terdapat masalah yaitu kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik hanya sampai tahap mengamati dan menanya. Siswa kurang aktif dalam belajar. Diskusi kelompok kurang memfasilitasi pengembangan kemampuan pemecahan masalah.
Ini yang mengakibatkan hasil belajar siswa rendah. Maka terdapatnya solusi, yaitu dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana pada kelas eksperimen kita memberikan model pembelajaran dengan model TGT, sedangkan pada kelas kontrol itu dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Dan dari hasil dua kelas eksperimen dan kelas kontrol itu bisa kita bandingkan hasil belajar yang lebih efektif dan tidak efektif. Selanjutnya yaitu hipotesis. Berdasarkan kerangka pikir yang telah saya kemukakan di atas, maka dirumuskan hipotesis penelitiannya, yaitu H0-nya nilai hasil belajar yang diajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT sama dengan nilai hasil belajar siswa yang diajarkan menggunakan pembelajaran konvensional. H1-nya, nilai hasil belajar yang diajarkan menggunakan model pembelajaran tipe TGT lebih tinggi dari nilai hasil belajar siswa yang diajarkan menggunakan pembelajaran konvensional. Baiklah, lanjut ke bab 3, yaitu metode penelitian, di mana yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian eksperimen yang menggunakan dua kelas sampel, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Penelitian eksperimen yang digunakan adalah quasi-experimental design dengan rancangan penelitian non-equivalent control group design. Yang kedua yaitu tempat dan waktu, di mana penelitian ini akan dilakukan di SMP Negeri 1 Tualang dengan waktu yang direncanakan pada semester ganjil. Yang ketiga yaitu populasi dan sampel, di mana populasi target dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa SMP Negeri 1 Tualang, sedangkan populasi terjangkau yaitu siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Tualang yang terdaftar di sekolah tersebut pada semester genap tahun ajaran 2019-2020 yang terbagi atas 5 kelas, yaitu 81, 82, 83, 84, dan 85. Yang kedua yaitu sampel. Penelitian ini menggunakan dua kelas sampel, di mana pada pengambilan sampel ini diambil dengan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Maka didapatkanlah sampel yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Terpilih kelas 81 sebagai kelas eksperimen dan 82 sebagai kelas kontrol. Selanjutnya yaitu variabel dan data atau parameter yang diamati, di mana pada variabel ini terdapat dua variabel bebas dan variabel terikat. Sebagai variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Teams Game Tournament berbasis teka-teki silang, sedangkan variabel terikatnya yaitu hasil belajar kognitif siswa pada materi sistem pencernaan siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Tualang tahun 2019-2020 yang diperoleh setelah melakukan tes akhir penelitian. Selanjutnya yaitu data dan sumber data. Jenis data utama atau primer langsung dari sumbernya, yaitu berupa tes akhir sebagai hasil belajar biologi peserta didik kelas 8 SMP Negeri 1 Tualang. Yang kedua, sumber data. Sumber data didapatkan melalui peserta didik kelas 8 SMP Negeri 1 Tualang dan menjadi sampel untuk mendapatkan data primer. Selanjutnya yaitu instrumen alat. Dalam melakukan pelaksanaan penelitian ini, penulis itu menggunakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas kontrol maupun di kelas eksperimen. Sedangkan untuk mengukur pencapaian hasil belajar, maka penulis menggunakan instrumen tes dan non-tes pada kelas eksperimen, sedangkan pada kelas kontrol menggunakan instrumen tes saja. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan proses pembelajaran pada 2 kelas dari 5 kelas yang terdapat di SMP Negeri 1 Tualang. Tahap prosedur penelitiannya yang pertama yaitu membuat RPP yang akan digunakan sebagai acuan pada saat melakukan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, membuat instrumen
berupa instrumen tes dan instrumen non-tes. Instrumen tes yang akan digunakan yaitu adalah tes objektif dalam bentuk 4 jawaban yang tersedia. Instrumen tes akan digunakan untuk melihat hasil belajar peserta didik setelah melaksanakan tes dengan menggunakan tipe TGT dan metode ceramah. Sedangkan instrumen non-tesnya berupa lembar pengamatan lapangan yang akan digunakan di kelas eksperimen untuk mengamati aktivitas peserta didik selama melakukan kegiatan pembelajaran dengan tipe TGT. Langkah selanjutnya yaitu pertemuan pertama itu membahas tentang kebutuhan energi dan nutrisi. Pertemuan kedua itu membahas tentang sistem pencernaan organ. Lalu tahap selanjutnya guru mengevaluasi tes yang telah diberikan pada siswa kelas 81 dan 82 sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa pada pokok bahasan sistem pencernaan. Kemudian hasil belajar peserta didik itu menggunakan tipe TGT dan pembelajaran konvensional dibandingkan untuk melihat peranan penggunaan tipe TGT tersebut. Pada teknik analisis data, pada penelitian ini selanjutnya yaitu teknik analisis data. Pada teknik analisis data ini dalam menguji hipotesis digunakan statistik uji T dengan taraf signifikan 0,05. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan uji T, maka perlu dilakukan uji prasyarat terlebih dahulu. Uji prasyarat yang diperlukan adalah yaitu uji normalitas dan uji kesamaan atau uji homogenitas. Sekian pembahasan dari proposal yang saya buat. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.